Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan ke depan hidupnya bersama keluarganya semakin bahagia. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang suatu pengetahuan yang berkaitan dengan suatu perdagangan ya, atau suatu usaha. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, dalam suatu tempat usaha, warung ya, atau bengkel ya, itu yang selalu sepi ya. Ibaratnya untuk berjualan itu tidak bisa laris, tidak bisa ramai ya, atau orang yang datang ke situ itu hanya gitu-gitu aja ya, nggak pernah bisa ramai. Pasti ada sesuatu yang memang menyebabkan tempat jualan Anda atau tempat usaha Anda itu memang sepi ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan tempat usaha atau tempat dagang itu selalu sepi, entah sepi mendadak atau memang dari dulu sepi ya. Jadi suatu misal kios ya, disewa siapa saja untuk berdagang di situ, untuk berjualan di situ, untuk usaha di situ selalu sepi, dan menyebabkan orang yang menyewa tempat itu juga selalu bangkrut. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video saya dan subscribe video saya. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga apapun yang saya bagikan bermanfaat untuk sahabatku dimanapun Anda berada, dan semoga mudah dipahami. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, ada beberapa hal penyebab tempat tersebut untuk usaha itu selalu sepi. Penyebabnya adalah aura daripada tempat tersebut, warung tersebut, toko tersebut, atau bengkel tersebut. Itu auranya redup ya, atau berenergi negatif. Ini di Jawa disebut tempat tersebut singklo. Jadi tempat tersebut itu kesannya sepi ya, jarang orang datang ya, dan hawanya itu mengundang suatu kegelisahan. Dan penyebabnya adalah biasanya di tempat tersebut itu, di sekitar situ itu sering terjadi orang meninggal yang tidak wajar ya. Suatu misal pernah terjadi kecelakaan di situ, di depannya warung itu atau toko di situ ya, atau bahkan sering. Nah, arwah daripada orang yang meninggal tidak wajar itu nanti akan selalu berkeliaran di situ ya. Itu juga menyebabkan aura di tempat situ itu kurang positif atau redup ya. Yang ini menyebabkan orang itu berada di tempat itu kurang nyaman. Atau mungkin dahulu ya, tempat itu pernah dibuat untuk usaha bisa ramai, dan disitu pernah terjadi persaingan dagang, dan ada yang membuangi tanah angker di situ dengan tujuan untuk membuat tempat tersebut itu sepi atau bangkrut ya. Hal ini ketika tidak segera dinetralkan, siapapun yang menempati tempat itu, yang berdagang di situ ya, nanti tetap akan mengalami sepi ya, dan mengalami kebangkrutan. Jadi energi negatif tanah angker ya, satu misal tanah makam ditebar di situ, atau tanah dari sumber asat disebar di situ, aura dari tempat itu akan redup. Untuk usaha apapun, untuk berdagang apapun, itu akan tetap sepi ya. Padahal masakannya juga sudah enak, pelayanannya bagus, dan harganya dibuat murah, tapi masih sepi. Nah ini disebabkan energi di tempat itu energi yang negatif. Kalau seperti ini harus dinetralkan ya, dengan berbagai macam cara ya. Itu sudah saya bagikan di konten-konten saya, sudah cara membuat warung bisa ramai ya. Ada beberapa cara, silahkan dipilih ya, dilihat di video saya yang sudah saya bagikan. Cara membuat warung itu ramai, atau cara penetralan warung yang terkena guna-guna atau penutup gaib. Dan hal kedua yang menyebabkan warung atau tempat usaha itu sepi, yaitu aura yang menunggu warung itu atau yang menunggu tempat usaha itu dalam kegelisahan, dalam suatu masalah keluarga,
yang menyebabkan hati dan pikiran yang menunggu tempat itu atau warung itu tidak pernah tentram. Nah, ini juga bisa menyebabkan dagang apapun, usaha apapun itu juga kurang bagus ya. Jadi aura dari orang yang menunggu warung itu atau tempat usaha itu, jika dia dalam suatu kegelisahan, hatinya tidak tenang, hatinya tidak nyaman, atau suatu kemarahan, kecurigaan ya, di situ nanti akan membuat aura dari warung tersebut atau tempat usaha itu redup, atau dalam bahasa Jawa singklu ya. Ini menyebabkan orang yang lewat situ atau yang ingin ke tempat situ itu nanti menjadi berbalik arah karena merasa tidak nyaman di situ. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, memang penunggu warung atau penunggu tempat usaha itu sangat berperan penting ya, supaya aura warung tersebut itu juga akan positif. Maka orang yang menunggu warung itu juga harus berpikir positif. Suatu misal yang menunggu warung atau toko itu atau tempat usaha itu lagi ada masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangnya, dicemburui pasangannya, atau lagi cemburu sama pasangannya. Ini juga menyebabkan dagangan di situ, tempat usaha itu sepi, karena auranya yang tidak nyaman itu nanti akan mengenai, berhimbas pada warung tersebut atau tempat usaha tersebut, yang dilihat seseorang merasa tidak nyaman dan menyebabkan tempat tersebut itu menjadi sepi, yang diakibatkan oleh yang menunggu warung itu atau yang menunggu tempat usaha itu ya, baik Anda sendiri atau karyawan Anda. Ini harus benar-benar diperhatikan ketika dalam suatu masalah kegelisahan atau masalah keluarga ataupun apa ya, mending tidak usah berjualan atau tidak usah di warung itu ya, mending dinetralkan dulu, ditenangkan hatinya dulu, ditenangkan pikirannya dulu, diklirkan masalahnya dulu. Nanti kalau hatinya tentram, hatinya nyaman, nanti kalau berdagang akan laris. Jadi pikiran manusia itu akan berpengaruh pada tempat tersebut ya, pengaruh positif atau pengaruh negatif. Dan yang menjadi penyebab ketiga, tempat usaha atau warung ya, ketika disewa siapapun, ditempati siapapun selalu bangkrut dan rugi, dan tempat itu tidak pernah bisa ramai. Ini bisa juga disebabkan oleh orang yang berenergi negatif yang ada di sekitar situ. Misalnya adalah tempat usaha itu atau tempat warung itu dekat dengan orang yang memang orang jahil, orang zalim, yang punya hati dan pikiran iri, dengki, juga zalim ya, yang tidak suka ketika di situ ada orang usaha dan bisa ramai. Dan ini orang yang berenergi negatif tersebut itu pasti melakukan hal-hal yang tidak baik untuk membuat tempat itu menjadi sepi ya. Jadi orang iri dengki, juga orang zalim itu tidak suka kalau orang dekat situ itu yang usaha ramai, yang dapat untung banyak ya. Jadi di situ dia jahil ya, jahil dengan cara membuat tempat itu menjadi sepi, entah dengan bermain perdukunan atau apa ya, membuat tempat itu sepi, atau menebari tanah kuburan di tempat itu supaya sepi, atau membuangi syarat-syarat yang lain ya, suatu misal tanah sumber asat atau apa dibuang di situ, atau tanah-tanah angker. Nah, yang menyebabkan tempat itu sepi. Jadi tempat tersebut yang menyebabkan sepi atau tidak pernah bisa ramai itu bisa disebabkan oleh orang yang ada di sekitar situ yang punya sifat iri hati dan juga zalim ya, yang bisa menyebabkan tempat itu menjadi sepi. Orang jualan di situ juga sepi, yang lainnya juga sepi, dan setiap tempat itu disewa orang atau ditempati orang untuk berjualan atau usaha selalu bangkrut. Nah, ini bisa disebabkan oleh lingkungan yang ada di situ. Ada orang yang punya sifat iri dengki juga zalim, yang dikatakan yaitu orang zalim atau orang jahil. Ketika sahabatku dimanapun Anda berada mengalami hal seperti apa yang saya katakan tadi ya, usahanya selalu sepi ya, mudah-mudahan nanti segera mendapatkan solusi-solusi ya, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedepannya nanti usahanya bisa ramai, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apabila dalam berbagi kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.